Tes tes. Suara saya jelas, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jelas, jelas Ustadz. Jelas. Oke, Aman, Mas Fajar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas. wabarakatuh, Mas Fajar. Wah, kayak kinclong ini Mas Fajar ini. Alhamdulillah. Makasih, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sudah lama nggak ketemu, nggih. Sudah Ih, 1 minggu dari Zoom terakhir kita. Bapak betul. Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pak Lukman juga makin ganteng, kinyis-kinyis, Wah, astagfirullah, saya tua, dan Bos. semangat. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu yang lain di event si Boss Talks yang sudah kita jadwalkan ya di setiap Ahad, insya Emang Allah, sana loh, deh. dengan pemateri-pemateri yang eh, luar biasa, dari praktisi, dari akademisi, yang insya Allah membawa materi-materi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan kalau kemarin kita sudah bahas dengan Dr. Ideal Rusli ya, seorang S3 di bidang visual, dekan di kampus ISI. Siapa yang ikut kemarin? Ada yang ikut kemarin dan ikut lagi hari ini, ada nggak ya? Saya ikut. Alhamdulillah, Pak Irfan. Dan insya Allah di minggu depan akan ada materi yang luar biasa lainnya, dan insya Allah selalu ada materi yang luar biasa di si Bos Talks hari ini. Pengen tahu juga di sekarang ya, kita akan membahas materi yang menarik, sangat-sangat menarik sebetulnya, karena ini adalah membahas bukan lagi tentang teori-teori atau teori-teori parenting atau teori-teori eh, kependidikan yang biasanya kita bahas ya di sekolah-sekolah, di event-event sekolah. Tapi kita bahas peluang beasiswa, bahkan peluang berpenghasilan internasional. Nah, ini kan sangat-sangat seru ya. Penghasilannya dolar, dolar Taiwan gitu kan. Nah, itu seperti apa? Jelasannya seperti apa, potensinya seperti apa, peluang beasiswanya. Lah mungkin kita akan bahas hari ini bukan dengan bukan bersama orang yang lagi di Indo, nah, tapi ini orangnya, pematerinya lagi di Taiwan gitu kan. Kalau saya tidak salah ya, nanti kita ngobrol. Ada dua orang insya Allah, yaitu Mas Amin yang sedang akan menjalankan S3 dan sudah lulus S2 di Taiwan, dan Mas Siko yang sedang menjalankan S1 di Taiwan. Tapi sebelum itu nih, ada mungkin kalau biasanya kita absen pakai kota mungkin sudah terlalu sering ya. Mungkin ada nggak di sini yang baru ikut Zoom kali ini? Ayo, silakan ditulis di kolom chat. Ada yang sudah, saya baru pertama kali ikut si Bos Talk, atau yang sudah sering. Yang sudah sering juga boleh ngechat. Saya udah sering, atau saya baru pertama, atau dari dulu saya baru kedua, ketiga, boleh deh. Yuk, sambil ditulis ya. Banyak, maksudnya gini, banyak nggak yang baru pertama gitu? Atau ada nggak yang baru dua, ada yang baru tiga, atau sudah sering? Banyak mana gitu yang baru pertama ikut si Bostol dan yang sudah sering? Ayo, banyak mana nih kira-kira? Yuk, yang sudah eh, kawakan-kawakan, senior-senior, ini banyak yang pertama nih. Yang, yang sudah sering silakan di chat ya. Nah, yang sudah sering juga silakan untuk di chat. Wah, tapi di kolom chat kita ini kayaknya banyak yang baru pertama ikut acara Simul Club. Saya langganan Mas Alik. Pak Alik. Siap, siap. Pak Barusan sudah 3 kali. Oh ya, Pak Barusan sangat aktif juga. Oke, 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 oke. Yang belum nulis silakan tulis ya. Tapi dari yang kita lihat di sini ya, rupa-rupanya nih, Mas Amin, Mas Siko, dan Mbak Robit, banyak juga yang baru pertama kali ikut acara kita di Sipos Talks. Ya, pertama sekali untuk yang baru pertama-tama,
Salam kenal ya, saya Fajar dari tim Sentul Property dan juga si bos Sentul Property Boarding School. Kita berlokasi di Jogja dan ada program SMA ya, sekolah menengah atas ya, setara SMA dan juga program di luar SMA juga ada. Khususnya berkenaan dengan ilmu properti. Dan ini juga nggak lepas dari ilmu properti soal Taiwan ini karena Mas Amin sendiri dan Mas Iko juga berangkat melalui perantara yayasan kita bersama yaitu Yayasan Property Plus Sentul Yogyakarta. Nanti yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Oke oke, mungkin saya terlalu lama pembukaannya. Mas Amin, apakah sudah bersama dengan kita? Mas Amin. Aman Mas, sudah siap saya. Oke oke oke. Oke, supaya tidak membuang waktu lebih lama lagi. Ini orang-orang sudah pada penasaran nih Mas. Gimana sih kehidupan di Taiwan dan gimana sih potensi-potensi yang bisa didapatkan oleh kita di Indonesia selaku apa dan bagaimana. Monggo Mas Amin, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, matur nuwun Mas Jarwo. Boleh saya share screen Mas Jarwo? Monggo, monggo. Monggo. Yang benar itu bukan Mas Jarwo, Mas Fajar. Iya, Hanya, Mas Fajar. Mas Jarwo Itu kan panggilan sayang saya sama Mas Fajar. kalau saya manggilnya Mas Fajar itu kan Mas Jarwo ben gampang. Jadi Mas Amin, mungkin saya mendahului menyampaikan sekian ya, supaya teman-teman ini kan di pesantren properti itu kan, pesantren itu kan ya basisnya akhlak kebaikan. Tapi atas apa yang pendidikan di Taiwan itu kan tidak mengenal apapun niatnya kan niatnya untuk belajar di sana. Pada belajar di sana itu kan ada yang Muslim, non Muslim, ya agama apapun. Jadi supaya teman-teman tahu di sini kami hanya memfasilitasi seluruh anak bangsa bagaimana bisa belajar di sana tanpa mengenal suku agama. Ya hanya ingin teman-teman terutama anak-anak bangsa belajar di negara maju supaya karena penduduk di Taiwan itu kan sedikit dan rata-rata kan berkurang. Targetnya mestinya 50 tahun atau 100 tahun lagi di Taiwan itu malah justru penduduknya banyak orang Indonesia daripada orang Taiwan asli. Seperti contoh di Indonesia itu sebenarnya suku terbesar nomor 2 setelah Jawa itu kan sebetulnya suku Tionghoa ya, karena sebarannya itu contoh. Jadi ya, besok itu suku terbesar di Tionghoa itu adalah orang-orang Indonesia. Nah harapannya kan gitu. Itulah cara menjajah kita kepada bangsa lain, tetapi bagaimana nawaitunya kita belajar kepada sana. Jadi karena yang ikut ini juga lintas agama, lintas keyakinan ya, dan kami tercontoh ya konotasi bahwasanya harus seorang Muslim. Nawaitu kita adalah bagaimana seluruh anak bangsa itu maju ya kepada janji apa yang pengalaman kami di Taiwan itu bisa manfaat. Dan ini program ini kan sudah kita coba 6 tahun 7 tahun yang lalu. Setelah 6 tahun 7 tahun lalu baru tahun ke-5 baru kita coba angkatan pertama itu adalah Mas Amin. Ya bersyukur Mas Amin sudah dari teman-teman ada yang S1, ada yang dari S1 langsung S2 dan ada ini Mas Amin malah mulai S3. Jadi itu gambaran sekilas ya. Dari yang menuju S3 itu kan ada 3, dari Mas Amin dari Semarang, Demak atau Kendal itu. Kedua Mas Arief dari arsitek dari Separa ya. Kedua dari Mas Arief itu dari Pulau mana Mas? Di lulusan arsitek di Pulau Tidak lah. Pulau mana itu yang dekat pulau aslinya dari pulau di Maluku yang perbatasan dengan Australia. Paling mepet Australia. Satunya Mbak Fitri perempuan itu juga sekarang baru mau menuju S3 itu dari lulusan dari
ekonomi yang ada di Sumatera Barat kalau nggak salah ya. Jadi itu terus ada yang yang menuju S2 yang baru mau lulus S1, salah satunya adalah putranya Pak Robit ya. Sekarang malah dapat beasiswa double itu. Doublenya karena sudah dapat gaji bulanan dan dapat dikontrak oleh perusahaan. Sebelum lulus sudah dikontrak oleh satu perusahaan apa tuh semikonduktor yang ada di Taiwan. AC Group, Pak. Saya AC. itu biasa sudah malah itu belum lulus tapi sudah dikontrak di sana. Jadi Belum, kita udah dikontrak. sudah dikontrak dan sudah malah dapat gaji tapi dapat gaji tanpa kerja tambah malah dia dapat part-time malah double itu. Karena si Mas Siko itu kan yang dari Babat Lamongan itu kan luar biasa menurut saya. Jadi teman-teman semuanya, ya dulur-dulur semua pergunakan fasilitas kesempatan apa yang jaringan yang kita miliki. Kami di pesantren properti serupiah pun tidak menarik dana, tidak kita dapat untung dari apa ya, dapat untung dari pengiriman siswa-siswa ke Taiwan. Malah justru tanya Mas Amin itu malah nobok ya. Malah bisa malah berikan subsidi lah, malah kita subsidi hanya kita seneng aja itu investasi kita untuk jangka panjang. Jadi tidak ada satupun biaya atau kita dari pesantren Polri menerima uang imbalan serupiah pun, kecuali kalau ada imbalan atau apa itu bukan untuk kami tapi untuk fasilitas teman-teman semuanya. Insya Allah ini sudah dicoba ya, sudah dicoba dan semuanya berhasil dan baik. Malah salah satu putra kami juga kuliah di Taiwan ya. Itu dicoba dulu putra kami, lulus sudah seneng kerja di sana, terus coba kembali ke Indonesia kerja di PT Sani Perkasa yang perusahaan alat berat, perusahaan China itu kerja di Samarinda hanya setahun. Padahal gajinya sudah hampir 20 jutaan ya. Tapi nggak kerasan. Tapi tetap mau pindah sekarang pindah ke Taiwan lagi. Salah satunya di samping pendapatannya banyak. Tetapi apa yang paling nyaman buat kita? Karena dia di Taiwan tuh merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih aman, ya. Nggak ono klitih bahasanya gitu kan. Kemana-mana pun rasa aman, nyaman. Karena di Taiwan itu negara teraman nomor 2 di dunia. Yang itu dan kalau bagi orang Muslim itu negara paling ramah nomor 1 di Asia. Dan ada 16.000 penduduk Indonesia yang kuliah di 16.000 dan yang kuliah di Taiwan dan kurang lebih ada 27.000 orang, 230.000 kalau nggak salah. Yang nanti Mas Amin bisa menjelaskan. Kurang lebih setengah tahun yang lalu kalau nggak salah saya di Taiwan hampir 10 harian lebih ya melihat perkembangan di sana dan kita juga melihat sendiri dan merasakan sendiri betapa nyamannya dan di sana itu murah dan hidupnya luar biasa. Jadi bahasanya apakah beasiswa tidak? Beasiswa yang dimaksud adalah cara Taiwan memberikan beasiswa itu dengan cara apa? Mereka bekerja, dia mandiri, akhirnya bisa membiayai itu cara memberikan beasiswa. Bukan karena dia miskin, karena kalau orang Indonesia itu rata-rata karena hanya pandai, karena miskin, karena nggak mampu itu di beasiswa. Karena sana tidak. Supaya semuanya dapat kesempatan yang sama, harus punya kinerja yang baik. Jadi itu cukup tercukupi, ya. Tapi problematikanya begitu di Taiwan, saya yakin dan cenderung tidak mau pulang ke Indonesia. Itu menjadi problematika kita. Tapi itu menjadi problem kita. Rata-rata nggak mau gitu, nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena sudah terlalu nyaman dan cara berpikirnya sudah global dan mendunia. Jadi mohon Bapak Ibu semua kalau mengirimkan putra putrinya di sana, problematikanya satu, susah untuk kembali ke Indonesia lagi. Itu problematika. Karena sudah ke Indonesia sudah nggak cocok, ya. Kalau Indonesia kan hanya UMR kayak gitu, nggak gitu lah. Maka dari lulusan SMA Sipos, saya hanya minta pilihannya hanya 2. Kalau kalian kuliah di luar negeri ya ke Taiwan. Kalau sampai kuliah di dalam negeri, nggak usah mikir kampusnya, pilihlah kampus universitas terbuka
sambil nanti kalian belajar skill. Karena di Taiwan itu yang paling utama adalah skill. Ya, karena pendekatannya agak berbeda dengan. Tadi SMA Sibos itu terapannya hampir sama kurikulum yang kita terapkan S1 yang ada di Taiwan. Mungkin kata pengantar kami dari situ, sekali lagi kami dari pesantren properti murni memfasilitasi, mengedukasi supaya seluruh anak bangsa itu maju ke depan dan kuat secara ekonomi dan bisa membantu orang tua. Karena pada saat di Taiwan, di samping kalian kuliah, lulusan S1, kedua bisa menghidupi diri sendiri dan bisa ikut membantu adik-adiknya atau keluarga yang ada di Indonesia. Jadi di pesantren properti bukan mengirim TKW ya, bukan mengirim TKW. Padahal mengirim TKW itu biayanya itu punya kurang lebih 35 sampai 40 juta tuh kan jadi TKW di sana. Biayanya di awal. Sekarang 70-80, Pak. Nah, 78 jadi TKW. Padahal jadi S1 itu mana tidak. Malah lebih murah dari itu dan penghargaan jadi lulusan S1 itu atau pekerja jadi mahasiswa itu gajinya lebih banyak daripada kalau kalian bekerja sebagai TKW. Tapi memang persyaratannya agak lebih rumit dan insya Allah Mas Amin itu kan jadi ada Mas Amin, ada Mas Arif, ada Mbak Fitri dan kawan-kawan. Malah partner saya itu orang cukup berkecukupan ya. Sekarang putrinya malah sekarang kuliah di Taiwan dan kerasan malah orang tuanya bingung padahal itu perempuan sendiri ya. Perempuan sendiri satu-satunya perempuan malah di sana malah nggak mau pulang ini kan jadi orang tuanya bingung. Malah kurang nasibnya nanti dia dapat jodoh orang Taiwan itu yang jadi problematika. Ya gitu saja kata pengantar saya. Selanjutnya saya kembalikan pada Mas Amin. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang. Alhamdulillah bisa ketemu kembali dengan sedulur-dulur dari pesantren properti. Saya lahir itu di pesantren properti. Ibaratnya semuanya itu berawalnya dari pesantren properti Sentolo Yogyakarta. Jadi bagaimanapun ya saya tetap kembalinya akan ke pesantren properti. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman semua salam kenal. Nama saya Amin Yusuf Effendi. Asalnya dari Jepara, Jawa Tengah. Mungkin daerah pesisir Panturanan sana ya. Jawa Panturanan. Oke. Saya saat ini baru menyiapkan defense akhir untuk ujian tesis di kampusnya itu Changsha University, kotanya itu di Kaohsiung, Taiwan. Kalau tadi Mas Fajar dibilangnya udah lulus, ini OTW lulus Mas. Tapi alhamdulillah saya udah apply untuk PhD program di 3 kampus. Tinggal nanti pilih yang mana. Satu di National Taiwan University of Science and Technology, terus yang kedua di National Taiwan Normal University, yang ketiga itu National Taipei University of Technology. Jadi 3. Terus beasiswanya juga saya bidik ada beberapa beasiswa. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan Taiwan, terus beasiswa kampus pasti. Yang ketiga adalah beasiswa NSTC. NSTC itu dari Kementerian Riset and Teknologinya Taiwan. Oke. Perjalanan saya sampai ke Taiwan tidak lepas dari Mas Amin. Itu tolong pakai bahasa Mandarin 2-3 menit Mas. Dan teman-teman ini bener nggak? Ini wong Taiwan atau enggak? Coba Mas Amin. Pakai mengenalkan hanya 2-3 kata atau 1 menit lah. Supaya tahu teman-teman ini bener ini dari Taiwan. Coba Mas Amin. Wongnya Mas Taiwan atau Mandarin. Moga Mas. 谢谢大家，谢谢。大家好，我是明月，你们可以叫我明月。现在我在台湾，现在我来台湾读书。现在应该第3年，我准备毕业了，然后我又准备换学校，在那个3个大学，第一个在那个台湾科技大学，第2个在那个台北
客级大学第三个在那个台湾大学。 Sudah cukup, nggak ngerti aku 然 juga. 后 Mas, sudah cukup. 我 Mas 在 nggak 台湾 dong. 一边读书一边工作，我工作在那个全联补东西补货，然后如果客人找东西，我帮你找什么东西，然后我帮忙什么工作在那个全联的，全联差不多一样跟markets yang minimarket, kurang lebih seperti itu, Bang. Cuma nanti bingung semua nanti saya ngomong Taiwan. How. Ya, wes cukup. 谢谢大家。 Cukup. Monggo Mas Amin, lanjut. Yeah. Oke. Alhamdulillah saat ini kami bertiga di Taiwan sangat betah. Ada saya, Mas Arif, terus Kak Fitri, dan kebetulan saya sama Kak Fitri juga bentuk semacam lembaga untuk pusat informasi pendidikan di Taiwan. Memang basis kita di NU lebih tepatnya itu PCI. PCI itu kepanjangan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Taiwan. Oke. Orang Indonesia di Taiwan total sampai detik ini, data yang saya dapat dari KDI itu hampir sama kayak Kedubes, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Cuma karena Taiwan itu tidak diakui secara diplomatik, jadi adanya KDI, Kantor Dagang Ekonomi Officer. Jadi total warga negara Indonesia sampai hari ini itu udah nembus di angka 400.000 orang. Nah, 16.000 diantaranya itu adalah pelajar. Nah, total warga negara asing di Taiwan itu kurang lebih sekitar 900.000 warga negara asing, separuhnya warga negara Indonesia. Sisanya dari mana? Ada Vietnam, ada Filipina, ada berbagai negara. Tapi hampir separuh itu warga negara Indonesia. Nah, kenapa studi di Taiwan? Oke, next. Yang pertama adalah kualitas pendidikan berkelas dunia. Teman-teman, kita tahu bersama lembaga pemeringkat universitas di dunia, GS World Ranking University, menempatkan setidaknya 7 universitas di Taiwan itu dalam top 500 kampus terbaik di dunia. Ada NTU, ada NTUST, ada NTNU, ada NTUT, NCKU, terus ada NCHU, ada NDHU, ada 7. Jadi membuktikan pendidikan di Taiwan itu memang diakui secara internasional. Kalau di Indonesia saya pikir ada yang masuk kayak UI, ITB, UGM. Nah, cuma tidak terlalu banyak. Nah, di Taiwan persebarannya sangat banyak sekali. Oke. Yang kedua, biaya kuliah dan biaya hidup sangat terjangkau untuk mahasiswa. Konteksnya terjangkau adalah ya nggak mahal-mahal banget. Teman-teman sekarang kira-kira berapa sih biaya hidup di Jakarta dan area sekitarnya? Kurang lebih sampai 3-4 juta. Ya kalau boros-boros dikit sekitar 5 juta. Kurang lebih seperti itu, ya kan Mas Fajar? Teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, di Taiwan, itu hampir sama rata-rata dengan di Jakarta. Regional Jakarta dan sebagainya. Teman-teman dengan uang sekitar kurs ya 4-5 juta di Taiwan itu udah hidup dengan cukup. Dengan biaya hidup yang hampir sama dengan di Jakarta, tapi secara kualitas hidup dan kualitas pendidikan jauh berbeda. Nah, inilah salah satu poin yang ingin saya sampaikan. Terus yang ketiga, peluang karir sangat terbuka luas, teman-teman semua. Sistem pendidikan di Taiwan itu memang dirancang
connecting dengan dunia industri. Jadi untuk di jenjang SMA, SMK, itu kurikulumnya mereka 3 bulan sekolah dan 3 bulan selanjutnya bekerja. Begitu terus. Jadi 3 bulan sekolah, mereka tidak bekerja. Terus 3 bulan selanjutnya mereka bekerja. Nah, itulah cara Taiwan melatih kemandirian masyarakatnya, melatih kemandirian penduduknya. Begitu juga dengan di universitas. Kalau kami menyebutnya Taswe itu universitas. Jadi ada sistem yang namanya part-time, ada sistem yang namanya magang. Nah, S1 di Taiwan itu tidak mengenal yang namanya skripsi. Penggantinya apa? Magang. Teman-teman bisa magang, dapat duit, setelah magang, lulus. Dan itu connecting dengan industri. Itulah kurikulum di Taiwan. Yang keempat, fasilitas medis yang berkualitas dan terjangkau. Teman-teman semua, Taiwan itu merupakan fasilitas kesehatan nomor 1 di dunia. Kenapa saya bilang demikian? Saya merasakan sendiri. Pertanyaannya nanti dulu ya, sekedap. Kita selesaikan dulu materinya. Kenapa fasilitas medis di Taiwan itu sangat mumpuni? Kita dijamin dengan yang namanya NHI, National Health Insurance. Kartu sakti untuk bisa berobat di mana saja. Di rumah sakit, di dokter spesialis, di klinik gigi, akupuntur. Saya di Taiwan sekarang agak sok-sokan Mas Fajar, teman-teman. Jadi begitu pusing dikit ngeluh, udahlah kita ke RS, udahlah kita ke ICU, pakai NHI. Saya seumur hidup di Indonesia itu nggak pernah yang namanya scaling gigi. Di Taiwan saya rutin, 6 bulan sekali pasti scaling gigi, karena dijamin dengan NHI. Oke, lanjut. Yang kelima adalah belajar bahasa Mandarin, teman-teman semua. Penutur terbanyak kedua di dunia itu adalah bahasa Mandarin. Yang pertama jelas bahasa Inggris, yang kedua penutur terbanyak kedua adalah bahasa Mandarin. Teman-teman bisa belajar bahasa Mandarin di Taiwan. Belajar bahasa Mandarin, teman-teman bisa menguasai Cina. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, keamanan terjamin. Nah, teman-teman semua, kenapa saya bilang keamanan terjamin? Saya pelakunya sendiri di sini. Saya itu sekarang di Taiwan, orangnya teledor, teman-teman semua. Bahkan sering itu, saya ninggal HP, ninggal dompet, itu di meja. Entah itu di meja restoran, entah itu di meja umum. Kemarin saya sempat liburan, alhamdulillah saya dapat liburan dari kantor saya, gratis, dapat liburan tahunan ke satu wahana yang namanya itu wahana bermain air lah, kayak hampir sama kayak miniatur Disneyland kalau nggak salah, tapi versi laut. Nah, saya ninggal beberapa barang ya di tempat umum, dan saya tinggal untuk foto apa dan lain sebagainya, saya kembali ya tetap foto. Dan saya tuh kayaknya udah 2 kali saya ketinggalan HP itu di minimarket. Saya sampai rumah, HP saya mana nih HP saya? Saya ingat kembali, saya di minimarket, saya kembali ya tetap di posisi semula. Itulah salah satu keamanan di Taiwan. Selanjutnya, sistem transportasinya terintegrasi. Baik itu kereta, MRT, bus, sepeda, semuanya terintegrasi. Terus toleransi beragama dan beribadah. Teman-teman di sini, tadi disampaikan, Taiwan itu adalah Muslim friendly. Jadi, teman-teman kalau mau melaksanakan ibadah ya tinggal bilang, entah itu teman-teman di sekolah ataupun di tempat kerja, pasti ada spare waktu untuk melaksanakan beribadah. Next. Tadi, kualitas pendidikan berkelas dunia. Beberapa kampus memasuki QS World Ranking University. Terus kolaborasi industri dan akademik. Jadi nyambung. Kalau di Indonesia banyak putusnya antara industri dan akademik. Dengan kampus ini banyak putusnya. Nah, di Taiwan ini nyambung. Di Taiwan nyambung. Jadi lulusan Taiwan ya pasti dapat kerja. Selanjutnya,
program internasional berbahasa Inggris dan berbahasa Mandarin. Jadi banyak teman-teman. Kalau ditanya, di Taiwan ada nggak program yang berbahasa Inggris? Ada. Tingkat S1, S2 maupun S3 banyak. Yang selanjutnya adalah membuka wawasan secara global. Teman-teman pasti kalau di Taiwan akan berinteraksi dengan warga lokal, pasti. Berinteraksi dengan warga negara asing, pasti. Nah, itu nanti salah satu membuka wawasan teman-teman secara global. Lanjut untuk biaya kuliah. Mas, katanya beasiswa, Mas. Mbok iya mosok ada biaya sekolah, Mas. Teman-teman semua, di Taiwan itu kalau saya mengatakan paket komplit, teman-teman bisa mengakses beasiswa, teman-teman pakai beasiswa pribadi pun bisa. Maksudnya gimana, Mas? Oke. Saya masuk di beasiswa dulu. Teman-teman, beasiswa di Taiwan itu bilangnya banyak sekali. Yang pertama jelas, dari Kementerian Pendidikan Taiwan, jenjangnya S1, S2 maupun S3, kita menyebutnya beasiswa MOE. Saya juga daftar itu. Terus yang kedua, beasiswa ICDF, itu dari Kementerian Research and Technology Taiwan. Ini salah satu beasiswa yang paling rich scholarship, paling kaya pokoknya. Nominalnya kurang lebih 40.000 NTD per bulan, sekitar 20 juta per bulan. Nah, beasiswa yang ketiga ini beasiswa kampus. Ini beasiswa yang paling banyak. Hampir setiap kampus itu ada beasiswa. Dan tiap kampus itu nominal dan jenis beasiswanya itu beda-beda. Tergantung dari teman-teman nanti interestnya, minatnya di mana. Yang keempat adalah beasiswa industri. Ini saya nyebutnya ada, kalau programnya itu namanya program intens. Jadi kolaborasi antara dunia kampus dari akademik dengan industri. Link and match-nya nyambung. Nanti kita bahas. Terus Mas, kalau saya otaknya pas-pasan, Mas, pian aku iki otaknya pas-pasan. Syaratnya cuma satu. Yang penting anaknya itu rajin tur gelem, rajin tur mau prihatin. Pasti bisa ke Taiwan dan pasti bisa lulus. Nah, caranya gimana? Ya kerja part-time. Mas, emang cukup? Ya, cukup. Oke, next. Masuk ke beasiswa tadi, beasiswa MOE, beasiswa ICDF, beasiswa industri. Nah, beasiswa industri ini adalah teman-teman dapat itu dari dua lembaga. Yang pertama adalah dari pemerintah Taiwan, nanti dibayarkan langsung ke sekolahnya. Dan dapat dari industri. Industri itu teman-teman dapat uang saku per bulan sekitar 10.000 atau sekitar 5 jutaan. Nanti secara detail akan dijelaskan sama Siko, karena penerimanya langsung, biar dia yang menjelaskan. ICDF tadi saya sudah sampaikan. Terus ICDF tadi sudah saya sampaikan, beasiswa kampus, itu ada beasiswa full, dapat free pendidikan dan dapat stipend per bulan, free pendidikan saja sama setengah harga, beda-beda nanti. Next. Selanjutnya adalah peluang karir yang terbuka. Oke, teman-teman semua, tingkat kelahiran di Taiwan itu tiap tahun terus menurun dari angka statistiknya. Inilah peluang. Jadi kebijakan imigrasi, kebijakan untuk menjadi permanen residence di Taiwan itu semakin longgar. Nah, pemerintah Taiwan sangat mendorong kita orang-orang Indonesia ini untuk bersekolah di Taiwan. Sekolah dan kerja di sini. Insya Allah pasti nyaman. Oke. Yang kedua adalah hubungan erat antara industri dan kampus. Magang adalah bagian dari pendidikan. Magang itu adalah pendidikan kemandirian. Part-time juga melatih kemandirian. Nah, part-time, kalau part-time teman-teman rata-rata teman-teman mahasiswa di sini ya, kerjanya apa, Mas? Satu, jadi pelayan toko, terus jadi pelayan resto, terus housekeeping, terus tukang kebun, terus banyak. Nah, kalau saya kerja part-time-nya apa? Saya kerja part-time-nya di
supermarket. Kalau di Indonesia kurang lebih hampir sama kayak Indomaret lah. Indomaret tapi versi yang lebih gedenya dikit. Kayak Alfamidi ya, kurang lebih Alfamidi. Saya kerjanya di situ. Next. Fasilitas medis yang berkualitas tadi ada National Health Insurance. Teman-teman jangan khawatir, kalaupun teman-teman punya penyakit kronis, saya sarankan ya kita berobat di Taiwan saja, karena semuanya ditanggung oleh NHI. Oke. Tapi harus lolos medical check up untuk pengajuan visa loh ya. Seenggaknya nggak parah-parah amat, terus nanti pengobatan secara intensifnya di Taiwan lebih memadai. Selanjutnya adalah belajar bahasa Mandarin. Selama studi teman-teman akan belajar bahasa Mandarin. Pun juga teman-teman akan berinteraksi langsung dengan orang-orang lokal. Nah, itu prakteknya. Belajar yang paling efektif itu adalah langsung praktek ya teman-teman. Jadi teman-teman di kelas dapat teorinya, di tempat kerja part-time teman-teman praktek langsung sama orang Taiwan. Ngomong langsung pakai bahasa Mandarin. Pasti langsung bisa. Gitu. Next, keamanan terjamin. Tadi hampir semua sudut-sudut di Taiwan itu terikat CCTV, jadi insya Allah sangat aman sekali. Bahkan untuk teman-teman perempuan, mau pulang jam 1 malam, mau pulang jam 2 malam juga tetap aman. Baik itu di daerah ramai maupun di daerah pegunungan terpencil sekalipun insya Allah tetap ramai. Kok bisa gitu Mas? Kak Fitri sudah membuktikan. Kak Fitri itu petualang sejati. Bahkan sampai ujung gunung itu dia sendirian mendaki, tidak ada orang kayak orang tersesat di tengah hutan. Tapi ketemu orang-orang Taiwan ya, mereka akan menunjukkan jalan yang benar. Oh ke sana. Seperti itu. Jadi insya Allah sangat aman sekali. Selanjutnya adalah sistem transportasi yang terintegrasi. Ada HSR, Taiwan High Speed Rail, itu dari ujung utara sampai ujung selatan itu connect. Terus ada kereta, ada MRT, ada LRT. Nah, LRT ini salah satu yang unik di Kaohsiung, kota tempat saya tinggal. Jadi teman-teman, LRT ini melewati ikon-ikonik, bangunan-bangunan ikonik yang cukup keren di Kaohsiung. Terus bus antar kota dan antar provinsi sama U-Bike. Teman-teman bisa menyewa U-Bike menggunakan kartu. Semua transportasi di Taiwan menggunakan kartu yang namanya T-Pass. Jadi tap kartu. Next. Toleransi beragama. Hampir setiap kota di Taiwan itu ada masjid, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kalau teman-teman ingin menjalankan sholat 5 waktu juga, teman-teman izin ke pihak sekolah, ke atasan kalau pas lagi part-time, pasti dikasih izin. Nah, untuk sholat Jumat, di masjid setiap Jumat ada sholat Jumat. Nah, ini nih teman-teman. Komunitas berbasis Islam. Ini yang paling besar itu adalah PCNU Taiwan. Mas, kalau Muhammadiyah ada enggak, Mas? Ada. Pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Taiwan ada, teman-teman. Mas, kalau yang lain ada, Mas? Setahu saya sih yang besar cuma itu. Nah, kalau teman-teman ingin sholawatan tiap minggu itu ada, silakan datang ke PCNU masing-masing kota. Itu ada masing-masing kota. Kita ada sekitar 14 ranting, mulai dari ujung utara sampai selatan itu tiap kota ada PCNU-nya. Mau kegiatan keagamaan spiritual seperti NU, seperti apapun, insya Allah ada. Bahkan tiap bulan itu tablik akbar nggak pernah berhenti ya teman-teman. Hari ini baru selesai tablik akbar di Taichung, itu di Taiwan Tengah, itu semuanya itu pada kumpul di sana. Saya kebetulan nggak datang karena bekerja ya. Oke, next. Prepare studi di Taiwan. Teman-teman mulai persiapkan dari awal itu sangat penting. Semakin awal persiapanmu, maka semakin besar peluangmu mendapatkan beasiswa. Baik itu beasiswa MOE, ICDF, beasiswa kampus. Yang selanjutnya adalah program intens, ini yang tadi saya sampaikan, International Industrial Talent Education Specialist Program. Itu connect antara
kampus dengan industri. Jadi teman-teman selain dapat tadi uang sekolah dibayari dari Kementerian Pendidikan, terus per bulannya dapat uang saku dari perusahaan, lulus kerja minimal 2 tahun. Mas, kalau nggak betah setelah 2 tahun gimana Mas? Ya berhenti ya, pindah kerjaan silahkan. Mau pindah lanjut sekolah lagi ya monggo. Karena di sini semua orang dihargai kebebasannya. Oke, Mas, ini kayaknya otakku pas-pasan Mas, anakku yuk kayaknya pas-pasan. Syaratnya tadi yang penting rajin, tur, prihatin. Tetap bisa berangkat di Taiwan dan bisa melanjutkan pendidikan dan bisa sampai lulus. Yang penting prihatin, mau kerja part-time, mau tekun, bisa membagi waktu antara sekolah dan kerja part-time, insya Allah pasti cukup dan lulus. Alhamdulillah, kemarin juga Pak Bambang sempat ke Taiwan, itu saya sih yang agak kurang ajar. Pak Bambang di Taiwan bukannya liburan, malah saya ajak keliling. Baik itu keliling ke teman-teman PCNU, maupun keliling ke salah satu kampus namanya itu Taiwan Steel University of Science and Technology. Langsung MOU di sana antara SMA Sibos dengan Taiwan Steel. Kayaknya kemarin pas sebelum Lebaran pihak Taiwan Steel juga berkunjung ke Sentolo untuk memberikan MOU-nya. Jadi alhamdulillah kita udah ada kerjasama. Pun juga kita teman-teman dari NU Science akan berusaha mendampingi lah apa yang bisa kita bantu untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap pendidikan di Taiwan, khususnya untuk teman-teman Indonesia. Karena saya harapkan yang mengisi yang mengisi kampus-kampus di Taiwan itu ya orang-orang kita. Jangan sampai kita itu kalah sama Vietnam. Sekarang Vietnam semakin banyak. Vietnam, Thailand, terus Myanmar itu semakin banyak. Saya harapkan kita lah yang banyak mengisi. Oke, next. Mas, syaratnya apa Mas untuk daftar di kampus? Pertama paspor. Yang kedua ijazah terakhir dan transkrip nilai. Tergantung nanti teman-teman mendaftarnya di jenjang S1, S2, atau S3, atau peralihan jenjang dari D3 ke S1. Yang kedua, yang selanjutnya surat rekomendasi, studi plan, kurikulum, CV, cetak rekening koran, nah sertifikat kemampuan bahasa. Next. Nah, Mas kalau udah diterima pihak kampus seperti apa? Lah, ngajukan visa. Visa syaratnya apa? Paspor yang berlaku selama 6 bulan terakhir. Ijazah terakhir dan transkrip nilai. Sudah dilegalisir sampai ke TETO. 2 surat rekomendasi, KTP ortu, akte, pas foto, studi plan, kurikulum vitae, rekening koran selama 6 bulan, sertifikat bahasa. Baik itu TOEFL, IELTS, maupun TOEIC, atau yang pakai bahasa Inggris, TOCFL, pakai bahasa Mandarin, TOCFL, maaf. Next. Nah, pendampingan keberangkatan, persiapan keberangkatan, keperluan pribadi, pembelian tiket pesawat, akomodasi ke universitas, pendampingan awal di Taiwan. Insya Allah teman-teman akan kita dampingi begitu di Taiwan. Jangan khawatir. Saya sedikit mengutip salah satu hadis, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Cinanya mana? Cinanya Taiwan. Oke. Terima kasih teman-teman. Monggo kita lanjut ke tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Jarwo, Mas Fajar. Monggo Mas Fajar. Dan Mas Iko dulu, Mas. Oh, Mas Iko, monggo Mas Iko. Mungkin nanti Mas Iko menambahi yang di bagian intens ya. Mas Iko. Oh ya, baik. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas. Jelas ya? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit perkenalan pakai bahasa Mandarin ya. Biar kata Pak Bambang tuh ada bukti nyatanya kalau Nek wajahmu yang wajah kayak Mandarin. Nek Mas Amin kan beda.
Tapi ini jauh lebih muda, mana kayak Jet Li muda kamu tuh. Wah Ya ini, ini wah ini, wah ini. wajah asli Jawa ini, Pak. Ya, 大家好, halo semuanya. 我是 Zidni Fahmi Sekolah. Saya Zidni Fahmi Sekolah. 那我的中文名字是叫许国, nama Mandarin saya panggilannya Shiko. Jadi kalau nanti teman-teman datang ke Taiwan itu wajib ada nama Mandarinnya. Itu nanti bisa pilih sendiri atau minta rekomendasi dari dosen atau dari guru Mandarin, itu juga bisa. 那我现在是已经3年 在台湾已经3年. Sekarang saya sudah 3 tahun berada di Taiwan. 那我现在是在正学科技大学读书. Sekarang saya sekolah di Universitas Zhengzhou. 那我是读电子工程系. Saya belajar masuk jurusan electronic engineering. 那我现在也是在机场工作，就是一边工作一边读书. Sekarang saya juga ada part time di salah satu perusahaan di bandara. Di dalam bandara itu ada sejenis toko duty free. Sekarang saya sekalian part time di sana. Ya, sekian untuk perkenalan. Saya di sini akan menyampaikan singkat saja karena tadi yang teknisnya udah dijelaskan oleh Mas Amin. Sekarang saya menjelaskan singkat saja kehidupan selama ini di Taiwan sesuai pengalaman saya pribadi. Saya datang ke Taiwan itu lulus SMA langsung ke Taiwan. Lulus SMA sekitar tahun 2021 kalau nggak salah. Apa 2022 ya? Pokoknya di Taiwan udah 3 tahun aja. Sekarang jalan ke 4 tahun. Nah, awal pertama banget ke Taiwan bareng Mas Amin, itu kita sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin. Karena programnya ini itu namanya 4+1 ya kalau nggak salah. 4+1 itu maksudnya 4 tahun kuliah kejurusan, yakni kita jurusan electronic engineering, dan 1 tahun itu belajar Mandarin. Jadi totalnya 5 tahun. Nah, 1 tahun pertama itu kita wajib belajar bahasa Mandarin. Jadi kita belum masuk sekolah kejurusan. Tahun pertama datang ke Taiwan itu full 1 tahun pertama bahasa Mandarin karena ini wajib sesuai programnya ya. Dan selama 1 tahun ini kita diajarin Mandarin dari nol, gurunya juga orang Taiwan. Tahun pertama ini wajib bisa bahasa Mandarin dan lulus ujian Mandarin minimal A2. Jadi paling rendah kan A1. Terus naik 1 level tuh A2. Nah, minimal setelah 1 tahun, ya selama 1 tahun ini kita wajib lulus ujian bahasa Mandarin. Kalau bahasa Inggris kan namanya TOEFL ya. Kalau Mandarin itu namanya TOEFL. Jadi E-nya diganti C buat Chinese. Nah, setelah 1 tahun kita lulus. Nah, tahun selanjutnya baru kita masuk ke sekolah kejurusan. Nah, sekolah kejurusan ini kayak S1 pada umumnya sih, kayak di Indonesia S1. Nah, buat bahasa pengantarnya itu Mandarin. Dan ketika di kelas, dosennya emang semuanya orang Taiwan. Tapi beberapa dari mereka ada yang juga bisa bahasa Inggris. Cuman tetap nanti kalau ujian, terus pengerjaan soal, itu semuanya full Mandarin. Nah, ini basicnya ya waktu tahun sebelumnya, 1 tahun pertama yaitu belajar Mandarin. Jadi insya Allah nanti semuanya bisa mengikuti gitu. Nah, dari tahun pertama pun kita udah
dikasih apa em, ini izin buat part time. Jadi yang dibilang Mas Amin tadi, kita tuh bisa sebenarnya part time tuh nggak wajib, tapi bisa ngambil juga buat yang mau. Nah, part time-nya itu nanti eh, ada dari perusahaan, itu dari kampus, kerjasama antar kampus sama perusahaan. Jadi nanti kita bisa milih gitu. Nah, tempat saya pertama dulu di hotel. Aku jadi housekeeping. Terus beda-beda. Sebenarnya ada banyak pilihannya. Ada housekeeping, ada di cafe jadi waiter, terus ada yang di dapur juga. Kalau suka masak jadi asisten chef itu juga ada. Tapi kalau nggak berminat, misalkan mau cari perusahaan sendiri juga bisa. Yang penting kita tuh mulai part time-nya itu setelah kampus itu ngasih working permit. Working permit tuh ya kartu buat perizinan kerja atau part time itu. Nah, setelah kita dapat working permit itu, baru kita bisa apply buat part time kayak gitu. Tapi kalau teman-teman kayak nggak mau part time juga nggak apa, karena itu nggak wajib. Cuman ya positifnya part time, kita dapat gaji gitu, dan gajinya itu dihitung per jam. 1 jamnya di sini tuh sekarang udah 100.000 kalau dirupiahin. Per 1 jam part time di sini tuh 100.000 lebih. Jadi selama kita belajar itu per minggu part time-nya, ini aturan pemerintah sih, aturan pemerintah Taiwan buat pelajar itu part time per minggunya nggak boleh lebih dari 20 jam gitu. Jadi per minggu tuh kerjanya 20 jam kalau buat part time. Nah, habis itu ya itu kita bisa part time buat dapet apa ya, uang saku lebih, atau buat bayar kuliah juga bisa. Terus tetap kita dapat uang saku dari kampus, ini yang wajib. Kayak kita mesti dapat, meskipun kita nggak ambil part time, pokoknya dapat dari kampus tuh sekitar 3.500 NTD. Kalau di rupiah sekitar 1,7 ya, harusnya 1,7 itu per bulan dari kampus. Terus fasilitas lainnya kita tuh dapat asrama, dari tempat tinggal tuh gratis. Tempat tinggal tuh gratis di asrama kampus. Nah, setelah itu ada di tengah program ini nanti itu kampus ada banyak tawaran beasiswa nih buat mahasiswa-mahasiswa yang tertarik. Tapi itu juga ada syaratnya. Nah, salah satu beasiswa yang saya apply dan alhamdulillah udah keterima, itu yang disebutin Mas Amin di awal tadi, yaitu program intens. Jadi program intens tuh di tahun kedua sekolah kejurusan itu nanti kita bisa apply, yaitu program intens yang kita tuh ada tawaran dari perusahaan. Perusahaannya itu ada banyak dan kita tuh bisa milih. Nah, nanti juga lewat proses wawancara juga. Nah, isi dari programnya itu nanti syaratnya dulu ya. Syaratnya itu yang pertama ujian Mandarin. Ujian Mandarin itu harus B1. Jadi di atasnya level A2, kan paling bawah kan kayak TOEFL ya, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, minimal bisa apply program ini tuh harus di B1, kayak level 3 gitu. Di ujian Mandarin itu pertama. Kedua, itu harus satu kelas. Nanti kan kita di kampus kan ada per kelas kan. Nah, di kelas kita itu ranking kita minimal 50% ke atas. Jadi katakanlah di kelas saya tuh ada katakanlah 20 orang. Jadi harus ranking 1 sampai 10 baru bisa apply. Kayak gitu. Jadi 50% ke atas itu bisa apply. Itu syarat kedua.
syarat ketiga itu ini Chao Xin Cheng Su. Chao Xin Cheng Su tuh Indonesianya mungkin nilai tata krama. Nilai tata krama itu bisa diambil dari telat nggak telatnya masuk kelas, habis itu bolos nggak bolos, habis itu kalau di asrama kan ada jam malamnya ya. Jam malamnya itu jam 12. Jam 12 malam tuh udah harus di asrama. Dan itu nanti ada absennya. Jadi kalau jam 12 masih di luar asrama nanti absennya alfa. Nah, alfa itu bisa jadi pengurangan nilai. Kayak gitu. Nah, itu juga termasuk. Jadi nilai tata kramanya itu harus di atas 80%. Kayak gitu. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama tuh Mandarin harus B1. Yang kedua rank kelas itu harus 50% ke atas. Dan yang ketiga itu nilai tata krama harus 80% ke atas kayak gitu. Nah, nanti apa yang kita dapat? Yang kita dapat itu beasiswa dari kampus. Itu nanti beasiswa buat bayar sekolah. SPP itu nanti dibayar oleh pemerintah full. Jadi kita nggak bayar SPP sama sekali. Jadi yang bayarin SPP kita itu pemerintah Taiwan karena program ini. Nah, ditambah nanti kan kita ini kan kerja sama perusahaan itu. Kita udah milih nih misalnya ada 3 perusahaan dan kita pilih salah satunya. Setelah wawancara kita diterima. Nah, setelah diterima itu nanti perusahaan ini itu ngasih kita uang saku per bulannya itu 10.000 NT atau 5 juta rupiah per bulan. Jadi kita dapat beasiswa dari pemerintah itu berupa SPP. Jadi kita bayar 0 rupiah ke kampus buat SPP dan kita dapat 5 juta per bulan dari perusahaan kayak gitu. Dan kita tetap dapat yang 1,7 itu yang dari kampus itu juga tetap dapat per bulannya kayak gitu. Habis itu dengan syarat nanti pas magang kita kerja di perusahaan tersebut. Terus setelah lulus kuliah itu wajib kerja di sana selama 1 sampai 2 tahun. Tergantung perusahaannya. Ada perusahaan yang nawarin 1 tahun aja kerja di sana setelah lulus, ada yang 2 tahun. Kalau di tempat saya setelah lulus kerja harus kerja 2 tahun. Nah, sekarang tuh saya udah tahun ke-3 dan ini mau jalan tahun ke-4 kan. Nah, tahun ke-4 itu mulai di bulan Agustus ya. Mulai Agustus saya udah mulai magang, itu masuk tahun ke-4 di semester baru. Magang saya di perusahaan yang alhamdulillah nerima saya itu bisa dicek ya. Namanya ASE atau Advanced Semiconductor di Taiwan. Itu salah satu perusahaan semikonduktor nomor 1 di bidang packaging dan testing. Ini kalau dengar packaging tuh mungkin kayak cuman ini ya, bungkus-bungkus. Enggak, jadi packaging di dunia semikonduktor beda sama packaging yang kayak misalkan bungkus kado gitu, beda ya. Jadi itu kayak salah satu proses semikonduktor di dunia semikonduktor. Nah, itu salah satu perusahaan nomor 1. Kalau bisa di googling, coba cari atau pakai AI, perusahaan nomor 1 tentang testing dan packaging di dunia itu mesti muncul nanti namanya ASE. Nah, itu alhamdulillah saya keterima di perusahaan tersebut gitu. Nah, buat magangnya nanti itu ya mungkin kayak magang-magang pada umumnya kayak di Indonesia, dan itu tuh magang di Taiwan seperti yang dikata Mas Amin, itu sebagai pengganti skripsi. Di S1 di Taiwan itu nggak ada skripsi. Kayaknya cuma Indonesia ada yang S1-nya ada skripsi. Karena setahu saya kayak teman-teman yang kuliah di luar negeri, teman saya kayak di Kairo, terus di Aussie itu kayaknya S1 nggak ada skripsi. Jadi kayaknya cuma Indonesia ada skripsi. Nah, di Taiwan juga nggak ada skripsi. Penggantinya itu magang. Bahkan magang tuh sebenarnya nggak wajib. Bisa lanjut kuliah di kelas seperti biasa itu juga bisa. Cuman kalau magang kan lebih baik ya karena kita dapat gaji juga. Nah, gaji pokok di
gaji magang itu ada aturannya di Taiwan. Jadi wajib entah mahasiswa asing, mahasiswa Taiwan tuh semuanya sama. Gaji gaji magang itu minimal 15 juta per bulan. Semua di seluruh Taiwan sama, di seluruh perusahaan sama. Itu minimalnya itu 15 juta per bulan. Kalau dirupiahin ya. Mungkin bisa lebih tergantung perusahaannya, tapi minimal 15 juta. Karena itu udah UMR-nya Taiwan juga setahu saya 15 juta. Kayak gitu. Itu magang. Tapi nanti setelah magang, setelah lulus sana itu gajinya beda. Hitungannya udah beda. Dan alhamdulillahnya saya punya senior orang Taiwan. Alhamdulillah juga lulusan Chengxiu sama dengan universitas saya. Dan beliau udah lulus dari Chengxiu sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, itu mampir ke kelas saya karena diundang oleh dosen, disuruh cerita pengalaman gimana kerjanya di ASE segala macam, sampai gajinya pun dikasih lihat. Setelah 5 tahunan kerja di ASE di perusahaan tadi, gaji beliau tuh udah sekitar 40-50 juta per bulan. Itu kalau dirupiahin. Ya itu untuk yang senior ya. Jadi dan beliau bilang awal-awal kerja di perusahaan salah satu di ASE itu minimalnya ya tetap 15 juta. Tapi kalau sebagai engineering kayak kita advanced engineering tuh mungkin start di 20-30 juta. Itu buat awal masuk di perusahaan kayak gitu. Terus apalagi? Mungkin seperti itu. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab bisa dijawab gitu. Tapi ya sejauh ini yang bisa saya sampaikan seperti itu sih, kayak gitu. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Amin atau Oke, ya. makasih Mas Siko dan Iya. Mas Aman atas penjelasannya. Jadi ada banyak sekali peluang dari penjelasan dari Mas Siko dan Mas Amin dan sangat-sangat menarik ya. Masih magang minimal 15 juta ya Mas. UMR-nya yaitu magang. Nah, dan itu berlaku di seluruh Taiwan ya berarti. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita sudah bahas beberapa pengalaman dari Mas Iko dan Mas Amin. Mungkin kita sudah saatnya kita buka open question, Q&A dari teman-teman semua untuk Mas Amin, untuk Mas Iko. Dimulai dari sekarang, silakan raise hand dan membuka video dan juga mikrofonnya, monggo. Ada yang ingin bertanya? Jadi Mas Iko sebentar. Jadi bapakmu sama ibumu nangis karena kamu 3 tahun nggak pulang-pulang itu. Lihat wajahmu karena suruh pulang nggak mau. Hanya sama bapak ibumu nangis dari anakku dari ya, monggo yang bertanya. Monggo. Saya mau tanya. Pak Barzan, monggo. Bertanya ke Mas Iko, Mas Amin. Monggo pertanyaannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mau mempertanyakan yang pertama itu, misalnya setelah lulus dari Sibos kita daftar kuliah ke Taiwan, untuk biaya ke Taiwan apakah ada panduan dari
si bos dan berapa biayanya? Apakah ada tanggungan dari si bos atau gimana? Oke, Dan yang kedua berkenaan dengan biaya nggih. Pak Barozan dari mana? dari Lampung. Dari Lampung. Mungkin bertanya ini ke Mas Amin atau Pak Robit? Ya, siapa saja boleh. Mas Adi gimana? Mas Amin, monggo Mas Amin, derek dijelaskan untuk apa aja yang perlu disiapkan untuk teman-teman alumni SIBOS yang ingin melanjutkan ke Taiwan. Ya, share screen sekali lagi ya. Monggo, monggo. Oke. Teman-teman semua, kalau mau sekolah di Taiwan, apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, teman-teman pasti harus mendapatkan yang namanya LOE, surat penerimaan dari kampus, entah itu kampus negeri maupun kampus swasta. Entah itu programnya sama kayak SIKO 1+4, bentar, sebelum kampus dulu, setelah kampus entah itu jenjangnya S1, S2 maupun S3. Entah itu programnya itu 1+4 kayak SIKO, entah itu programnya intens, entah itu programnya reguler. Nah, jadi teman-teman harus dapat LOA dari kampus. Caranya adalah teman-teman minat di jurusan apa dulu. Misal latar belakangnya pendidikannya ada di, kalau dari pesantren properti, ada di teknik mungkin arsitektur. Mas ada enggak arsitektur untuk di S2 di Taiwan? Ada, tapi kebanyakan untuk arsitektur pakainya berbahasa Mandarin. Itu yang berbahasa Inggris sangat jarang. Yang banyak berbahasa Inggris untuk lanjut di arsitektur apa Mas? Teknik industri. Nah, untuk teknik industri di Taiwan cukup banyak pilihannya yang berbahasa Inggris. Mas, tadi kok Mas Iko dari S1 part-time ini dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semua, saya clearkan di sini ya. Sebenarnya di Taiwan itu yang banyak beasiswanya itu malah jenjang di S2 sama S3, teman-teman. Sama peralihan jenjang dari D3 ke S1. Atau dari S1 atau dari D3 ke D4 ke S1. Ada lagi. Dari D4 ke S1. Untuk alih jenjang dari D3 ke S1, terus D4 ke S1, terus S2, ada program yang namanya intens. Kalau SIKO tadi persyaratannya cukup ketat sekali, tapi untuk yang awal masuk di program itu saya kira tidak terlalu ketat. Karena syarat utamanya adalah teman-teman bisa bahasa Inggris dan punya reputasi akademik yang cukup baik. Mendaftarnya nanti ada websitenya, soalnya nanti saya share. Nah, program-programnya juga ada, itu dibuka setiap tahun itu 2 kali, jadi setiap semester ada pendaftarannya. Mas, terus saya pengen fokusnya di akademik, ada. Ambillah beasiswa dari MOE, beasiswa NSTC, beasiswa ICDF, atau beasiswa kampus. Fokuslah di jenjang S1, S2, atau S3, monggo. Itu masing-masing persyaratannya ada di website kampusnya. Jadi teman-teman memang harus aktif mencari secara mandiri kampus di Taiwan itu apa saja. Semisal di ranking, yang paling menonjol NTU, NTUST, terus NTNU, NCKU. Kampus swasta ada CSU, terus ada Taipei Medical University, ada Kaohsiung Medical University. Nah, itu masing-masing.
Jadi teman-teman harus mencari secara mandiri. Kata kuncinya apa untuk di search pencarian? Kata kuncinya adalah admission spasi nama kampusnya. Nanti akan keluar admission spasi nama kampusnya. Nanti akan keluar panduannya. Nah, selanjutnya teman-teman. Mas Amin, Nggih, Pak. Mas Amin, mungkin Nggih, Pak. dulu ya, nanti agak pusing tak jelasin dulu aja. Tak pusing itu mungkin, jadi ya pertanyaannya simpel. Teman-teman itu yang kita akan programkan di awal adalah S1, gitu kan. Bagaimana kalau yang minat S1? Ini coba pengalaman kita pada saat Mas Amin memulai. Satu kan Mas Amin ya. Halo? Dan teman-teman kita kirim dulu dari pesantren properti. Nanti teman-teman yang minat, kita daftar lewat Sipos, nanti dengan Mas Robit atau siapa yang akan ditunjuk. Siapa yang minat, maka mereka akan jurusan apa, akan kita bantu dari Mas Amin atau Mas Siko atau Mbak Fitri atau apa, tak daftarkan dulu untuk diterima di salah satu kampus di Taiwan. Kan gitu nih. Coba kalau Mas Amin salah, saya tolong disampaikan. Ya. Setelah itu kita akan carikan untuk yang bisa diterima di sana dulu. Setelah itu, setelah diterima, otomatis kita akan mengurus paspor dan macam-macamnya untuk bisa didapat rekomendasi kuliah di Taiwan. Biayanya bagaimana? Otomatis ada biaya paspor, biaya untuk biaya untuk kuliah, asrama dan macam-macamnya. Pengalaman dulu waktu Mas Amin di awal kurang lebih biaya antara 30 sampai 40 juta dipersiapkan di awal. Tolong kalau saya salah tolong disampaikan. Tetapi katakan itu biaya yang harus disiapkan oleh teman-teman semua seperti yang di awal. Terus bagaimana itu uangnya? Yaitu diadakan oleh teman-teman yang mau ikut program di sana. Terus bagaimana supaya itu kembali? Maka di sana ada bantuan. Pertama, asrama kalau nggak salah hanya separuh. Terus kedua dapat sekolahnya juga hanya biaya separuh. Maka di bulan ketiga atau keempat sudah dapat kayak KTP lah kartu mahasiswa dan sebagainya. Dari pihak kampus sekolah tadi akan dicarikan untuk part time. Pada saat part time itu perkiraan antara 10 sampai 15 juta yang itu bisa untuk membiayai kehidupan dan mengembalikan atas modal di awal. Artinya kalau itu suruh nyari dan sebagainya mungkin agak sulit Mas Amin. Jadi tolong diposisikan seperti apa yang waktu Mas Amin memulai aja dulu. Waktu Mas Amin. Walaupun Mas Amin di awal ikut S1, tapi kayaknya ada pendaftaran S2 karena Mas Amin itu S1 sudah lolos, maksudnya pindah kan dulu. Maka di program ada program 1+4. 1 tahun pertama, maka diharapkan lebih baik kuliahnya adalah pendalaman tahun pertama, pendalaman bahasa Mandarin. Tahun pertama. Syaratnya Mandarin itu harus lulus. Kalau nggak lulus itu di DO dan sudah tidak bisa kembali lagi. Maka syaratnya lulus. Kalau lulus baru bisa melanjutkan di S1. Jadi artinya mandiri beasiswa adalah beasiswa secara mandiri yang caranya adalah kalian harus part time, ada bantuan dari kampus, dari bantuan pemerintah. Tapi di awal bukan gratis kayak sekolah di Indonesia atau karena tidak mampu, karena orang nggak punya, itu nggak ada hubungannya itu. Artinya memang diberdayakan, bagaimana punya kinerja yang baik. Akhirnya sebetulnya tahun pertama itu sudah kembali dengan sendirinya. Mungkin penjelasannya lebih baik seperti itu Mas Amin. Supaya lebih simpel seperti pengalaman waktu kita memberangkatkan di tahun pertama ya. Nah, nanti bagaimana caranya? Akan kita ada perwakilan kakak-kakak kelas yang nanti akan membantu, memandu teman-teman dan mendampingi seperti anaknya Pak Yatno ya, partner kita yang di Cilacap itu kan hanya 1 orang. Kita daftarkan, cari sekolahan gitu kan. Setelah cari sekolahan kita masukkan ke program bahasa Mandarin setahun,
Baru tahun ini kan baru mau didaftarkan ke pencarian kampus. Mungkin sekilas itu mungkin Mas Amin penjelasannya lebih ke arah situ aja Mas Amin. Dia harus di googling cari gini malah pusing Mas. Itu lebih baik kalau seperti itu kan berarti mandiri ya. Kalau itu yang Mas Amin harus kakak kelas akan memandu. Kalau Mas Siko tadi setelah dia berjalan pada waktu lulus sudah semester 3 atau 4 baru mereka mengajukan ke satu perusahaan semikonduktor, tapi akhirnya dia dapat beasiswa resmi dari satu kampus, tapi dengan syaratnya adalah satu perusahaan mereka harus terikat setelah lulus harus bekerja di tempat tersebut. Tapi kayak kasus Mas Siko itu adalah setelah berjalan, ya bukan langsung. Nah mungkin Mas Amin dijelaskan seperti itu, kayak Mas Amin di awal kan ya harus biaya sendiri, bagaimana harus minimal tahun pertama itu 3 bulan pertama harus punya uang berapa dahulu gitu kan. Dan sekarang memang untuk menjadi kuliah di sana untuk mendapatkan paspor itu sudah tidak semudah zaman dulu. Karena sekarang itu adalah minimal 6 bulan. 6 bulan atas rekening koran, rekening giro atau rekening tabungan atas nama si anak atau orang tua kandung daripada si anak itu. Karena kebanyakan kalau hanya segelar diterima, khawatir mereka tidak mau lanjutkan langsung hanya cari pekerjaan. Nah itu memang sekarang tantangannya bagaimana rekening tabungan itu bisa terpantau, termanage dengan sebaik. Caranya bagaimana? Akan coba kita pandu, akan coba kita pandu bagaimana caranya bisa lolos di paspor untuk bisa kuliah di Taiwan. Seperti kemarin pengalaman Mbak Fitri ya, 2 dari Sumatera, dari Padang itu kan panjang jalannya, cukup berat ya. Ya semudah zaman Mas Amin tidak terlalu ribet sekali. Tapi sekarang kan agak ribet dan lebih ketat untuk untuk persyaratan untuk bisa lolos. Mungkin di kampusnya bisa lolos, tapi dari pemerintah Taiwan meloloskan itu kan cukup lebih ketat dibandingkan tahun-tahun pada masanya Mas Amin. Mungkin penjelasan Mas Amin lebih baik ke situ supaya lebih simpel dan memang harus dipersiapkan dana ini. Nanti maksud mandiri itu bagaimana, dan itu mungkin Mas Amin lebih jelas supaya antara pengertian beasiswa kayak di Indonesia dengan apa yang di program di Sentolo itu kan berbeda. Khusus dari Sibos otomatis yang kelas 1 ini sudah siap atau kelas 2 sudah siap, pengen besok itu akan kita persiapkan bagaimana di Sentolo ini punya kekuatan ekonomi, karena sekolah di SMA Sibos itu kan juga dari awal kan kita persiapkan mereka punya kekuatan finansial, mendapatkan penghasilan selama sekolah di SMA itu kan berusaha mendapatkan penghasilan yang mana kita upayakan atas penghasilan selama sekolah dari SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu nanti biayanya cukup untuk bisa kuliah di sana. Jadi tanpa mengandalkan orang tua. Caranya bagaimana? Itu adalah ada program yang akan kita jalankan. Seperti pada bulan depan ini di SMA Sibot kan ada satu Mas Amin, project yang nanti media promosinya ditangani oleh anak-anak SMA. Tekan kontraknya paling nggak 300 sampai 400 juta itu. Tekan kontrak satu project. Dan itu dikerjakan oleh anak-anak. Padahal itu jasa. Itu kan cukup besar Mas Amin. Itu pada tingkat SMA nggak ada. Anak SMA dapat kontrak project untuk media promosi sebesar itu. Tidak ada. Sekolah manapun nggak ada kayaknya. Maka SMA Sibos itu sekolah asli buatan Indonesia dan salah satu-satunya sekolah yang ada di muka bumi, karena memang nggak ada yang model-model yang kita jalankan. Mungkin Mas Amin bisa menjelaskan lebih simpel saja, tidak terlalu bukan suruh mandiri nyari sendiri gitu Mas ya. Nah itu nanti malah bapak-bapak ibu itu pusing nanti nih. Mungkin Mas Amin. Iya, matur nuwun Pak. Jadi teman-teman, kalau dari saya Jadi bagi yang minat, nanti yang minat
suruh daftar, nanti ada spesial penjelasan dan panduan spesial itu Mas Amin, supaya nggak sia-sia waktunya Mas Amin. Mungkin gitu Mas Amin, salah satunya. Tapi mungkin bisa jelaskan lebih detail, lebih simpel, lebih gitu. Izin juga menambahkan sebelum Mas Amin berkaitan dengan si bos tadi pertanyaannya. Kalau programnya Mas Iko dulu itu 1+4 Pak. Jadi itu kita evaluasi agak berat ya. 1 tahun itu untuk bahasa dan 4 tahun untuk pendidikan S1 penuh. Makanya di si bos, insya Allah nanti saat ada lulusan, nanti kelas 12, kita sekarang kan 2 angkatan nih, baru kelas 11. Tahun ini, kelas 11 ini kan naik kelas 12. Di kelas 12 nanti, kita akan profiling siapa anak-anak yang memang berniat untuk ke Taiwan. Sehingga harapannya apa? Harapannya 1 tahun ini tidak perlu diambil di Taiwan, kelamaan. Seperti zamannya Mas Iko, jadi 5 tahun total di Taiwan. Jadi yang 1 tahun nanti akan coba kita tempuh selama anak ini mentempuh kelas 12 di Sibos. Atas apa? Atas minimal standarisasi bahasa A1, bahasa Mandarin. Itu harus lolos. Karena ini kuncinya. Jadi A1-nya tidak diambil nanti saat di Taiwan, tetapi saat menempuh kelas 12 di Sibos. Tentu ini tidak semua anak mungkin, tetapi bagi yang memang berhendak menyekolahkan anaknya bagi Bapak Ibu atau si anak memang berniat ke Taiwan, itu di Sibos nanti insya Allah kita sudah siapkan program 1 tahun penguasaan bahasa Mandarin dengan target harus lulus minimal A1. Jadi ini upaya-upaya kami supaya percepatan proses pembelajaran di Taiwan, karena Siko ini ya tadi seperti Pak Bambang, wah, kita ya orang tua pengen kangen pulang, malah dia enjoy di sana gitu. Semakin lama nggak apa-apa katanya. Nah ini kan susah ini orang tua ini. Malah enjoy deh. Tapi apapun itu kami berusaha untuk mempermudah ya, karena zamannya Mas Siko sama Mas Amin itu benar-benar bonek gitu, bondo nekat. Berangkat itu sepenggal bahasa Mandarin pun tidak bisa. Ya, jadi memang benar-benar ada campur tangan Allah di sini yang membantu anak-anak inilah. Bagaimana bisa survive di sana dengan mentalitas yang luar biasa tanpa menyerah gitu ya. Tidak ada mental cengeng di sana. Full all out, hidup di negeri orang harus cari makan sendiri, kalau nggak makan ya modar bener gitu. Nah, itu yang dialami Mas Amin sama Mas Sikola. Atas itu makanya nanti di Sibos Pak kan kita siapkan. Nah, mengenai biaya itu kalau dulu zaman saya mengirim Siko lulus SMA kan, dia di SMA-nya di Surabaya itu berangkatkan itu sekitar 40 juta kurang lebih ya waktu itu tahun 2022 itu sekitar 40 juta. Tapi sekarang Mas Amin dan teman-teman itu sudah tahu celahnya lah, tahu jalan tikusnya lah. Bagaimana supaya biaya ini bisa lebih murah, sehingga kemarin kita sempat berhitung dengan Mas Amin berapa sih biaya yang dibutuhkan. Itu estimasi maksimal tidak lebih dari 25 juta biaya awal ya, biaya awal itu tidak lebih dari 25 juta, dan ini yang memang harus dipersiapkan. Kemudian setelah biaya awal keberangkatan, biaya apa lagi? Sekarang itu kalau nggak salah, nanti mohon Mas Amin koreksi, untuk working permit itu kan bisa langsung dikeluarkan dengan kalau sudah ngantongin A1 kan. Kenapa dulu lama anak-anak itu? Karena mereka belum mengantongi sertifikat A1, sehingga mereka nggak bisa mendapatkan working permit. Nah, salah satu advantage-nya atau keunggulan anak-anak kita bekali A1 dari Indonesia, harapannya adalah begitu sampai di Taiwan, mereka sudah bisa minimal part-time. Itu ya Mas Iko ya, nanti coba dikoreksi ya. Sehingga harapannya apa? Itu membantu lah biaya hidup minimal untuk masa-masa awal di Taiwan. Karena biasanya masa-masa awal banyak hal yang mungkin mereka perlu sesuaikan ya, adaptasi segala macamnya, sehingga itu akan sedikit membantu lah, paling tidak bagi anak-anak untuk bisa survive di sana. Nah itu yang jadi poinnya di sana, sehingga mengenai biaya ini saya kira akan detailingnya nanti akan coba kita share ya melalui kita punya PDF-nya, nanti insya Allah akan dibagikan oleh admin, karena memang ini yang paling banyak ditanyakan mengenai biaya ini. Sedangkan fasilitas setelah A1 dikantongi itu insya Allah semuanya menjadi lebih mudah.
ya, working permit-nya keluar, kemudian mencari kerja juga lebih mudah dan seterusnya. Saya kira itu tambahan dari saya, Mas Fajar dan Mas Amin. Monggo Mas Iko juga kalau mau menambahkan. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Robit. Sepertinya saya perlu banyak koreksi Pak Robit. Yang pertama terkait nominal biaya ya. Karena kan untuk di S1 kurang lebih ya, hitung-hitungan kita nggak nyampe di angka 25 juta untuk di awal. Untuk S1 program yang mandiri. Terus untuk syarat di A2, monggo teman-teman di Sibos teman-teman Sibos meng-create di bentuk kurikulum standarnya A2 Pak Robit. Kalau mau program berbahasa Mandarin di Taiwan standarnya A2. Kalau tes di Jogja itu biayanya 300.000. Kak Fitri minggu depan akan tes Mandarin. Sepertinya di Medan bayarnya 300.000, lebih murah. Kalau di Taiwan bayarnya tes itu 1 juta. Jadi lebih murah tes bahasa Mandarin di Indonesia. Dan kalau teman-teman saya cerita itu tingkat kesulitannya lebih gampang lebih gampang di Indonesia. Di Taiwan lebih susah tingkat kesulitannya. Oke, itu. Terus untuk teman-teman jenjangnya seperti apa? Dari SMA Sibos insya Allah akan dibantu untuk jenjang di S1. Terus untuk S2 sama S3 monggo tetap akan kita bantu semampunya. Maupun alih jenjang juga akan kita bantu semampunya. Nah, Mas, apakah ada untuk yang beasiswa, Mas? Tadi sudah saya jelaskan, beasiswa ada. Kalau memang teman-teman yang penting bisa sampai di Taiwan, bisa sekolah dan bisa bekerja, ya pasti bisa. Cara yang paling terakhir seperti itu. Dan insya Allah SMA Sibos sudah kerjasama dengan Taiwan State University of Science and Technology pasti keterima. Karena nggak ada kampus yang ngasih jaminan diterima kecuali SMA Sibos. Persyaratan detailnya nanti akan disampaikan teman-teman di SMA Sibos untuk jenjang S1, jenjang S2, S3, nanti next step lah. Kurang lebih seperti itu Pak Robit yang bisa saya sampaikan. Monggo Mas Fajar. Oke. Jadi saya ulangi lagi Mas Fajar. Bentar Mas Fajar. Jadi teman-teman bagaimana kalau SMA-nya tidak di SMA Sibos, gitu kan? Padahal itu dari luar. Bagaimana caranya? Silahkan hubungi kami ya nanti ada Pak Robit akan membantu walaupun sekarang SMA-nya tidak di SMA Sibos. Bagaimana kalau nanti mau masuk ke S2 dan S3? Cukup nanti konfirmasi ke tempatnya Pak Robit sebagai direktur di SMA Sibos akan kita pandu juga. Nah kita hubungkan dengan Mas Amin ya untuk memandu teman-teman semuanya. Artinya kita akan bantu memfasilitasi khususnya S2, S3, tapi nanti akan kita langsungkan ke Mas Amin yang sudah punya pengalaman. Tapi kalau S1, insya Allah kita dari internal SMA Sibos akan kita bantu ya, sampai nanti pemberangkatan dan sebagainya, dan atas nanti dapat apa ya istilahnya diterima di kampus Taiwan State University, ya itu yang akan kita bantu rekomendasi dari SMA Sibos. Artinya langkah-langkah awal ya pilihannya kalau memang berminat, walaupun sekarang pendidikannya tidak di SMA Sibos, ya nanti akan kita pandu dengan mendaftarkan dan akan kita mengkoordinasi. Gitu ya Pak Robit, Mas Amin. Monggo Mas Fajar saya kembalikan. Oke. Insya Allah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya buat teman-teman yang Bapak Ibu, teman-teman yang ingin melangkah lebih lanjut secara real. Nanti silakan berhubungan dengan admin yang mungkin Bapak Ibu dapat nomor link Zoom ini dari mana, dikumpulkan di sana dulu.
Nanti akan ada instruksi lebih lanjut. Oke, sambil kita cek, ada lagi pertanyaan ya buat dari Bapak Ibu dan teman-teman semua, monggo. Mungkin untuk Yang di chat sudah banyak Mas Fajar, barangkali bisa dibacakan dulu. yang di chat, sebentar, ada berapa yang sudah terjawab ya? Saya cari dulu yang belum. Dari siswa Sentolo ke Taiwan bisa ambil jurusan S1 keperawatan dan kuliah di UNES Ilmu Ekonomi 2014-2019. Saat lanjut ke Taiwan jurusannya apa nggih, Mas? Mungkin Mas Amin boleh dibantu menjawab. Pertama, apakah bisa lanjut S1 keperawatan, dan ini Pak Juwari dari Bogor sudah kuliah di UNES Ilmu Ekonomi, nanti lanjutnya apa ya? Mungkin untuk S2-nya. Mau Mas Amin? Ilmu Keperawatan, Mas. ekonomi sinten nggih? Saya ilmu ekonomi UNES, Mas. Lulus tahun Oh, 2019, angkatan 2014. Pak Juwadi. Iya mas, ya itu kan saya tadi ngecek di LinkedIn untuk profilnya Mas Amin. Saya pengen tanya Oh, di Taiwan itu lanjutnya di jurusan apa, Mengatakan. S2-nya Mas Amin jurusan apa? Industrial Engineering and Management itu partnya ilmu ekonomi, ekonomi industri. Oh, Monggo, Ini enggak. kalau kok Pak. ilmu Ya, ekonomi bisa masuk MBA, terus bisa masuk, kalau Kak Fitri MBA, MBA itu populer di Taiwan. Banyak kampus MBA, kampusnya Kak Fitri juga nawarin MBA, monggo teman-teman yang pengen MBA, nanti Kalau Mas, dibantu sama Kak Fitri. kalau si siapa si Arif, Sama Pak, Industrial Engineering and Management, sama seperti saya. oke. Nek Mas keperawatan Amin, ada, Mas. Untuk ilmu keperawatan ada, cuma S1 kebanyakan pakai bahasa Mandarin. Jadi syaratnya monggo ke SMA si bos, eh TOCFL A2. Tapi kalau yang S2 untuk keperawatan banyak yang berbahasa Inggris. Teman-teman saya banyak ilmu keperawatan dapat beasiswa. Apalagi kalau PhD. Untuk S3 teman-teman di sini yang jadi lecturer, jadi guru di kampus, itu bisa dapat jaminan beasiswa yang namanya elite scholarship. Itu semua teman-teman saya yang lecture, yang dari jadi dosen itu dapat itu semua. Itu gampang. Syaratnya apa? Yang penting kamu bisa menunjukkan surat keterangan kamu adalah lecturer di kampus tersebut. Nah, ada SK-nya. Itu dapat itu, dan TOEFL-nya harus memenuhi ya, kurang lebih TOEFL di angka 550. Itu. Monggo Mas Jarwo. Wah, cukup menantang juga ya. Eh, ada berapa lagi? Untuk beasiswa tingkat SMA, apakah juga ada ya? Beasiswa Sambil tingkat SMA maksudnya gimana hmm, Mas? Beasiswa untuk sekolah SMK. ya, Untuk SMK harus keturunan Chinese overseas. Kalau untuk siswa internasional tidak bisa. Siswa internasional hanya di S1, alih jenjang D3 ke S1, D4 ke S1, S2 sama S3. oke, oke, oke. Izin Mas Ini ada Amin. Mas Nggih, Aka, monggo monggo, Pak. Mas Aka. Mas Amin, nun sewu, saya alumni properti Sentolo itu waktu adminnya Mas Amin tahun 2001 kayaknya, begitu. Kebetulannya saya sudah S2 Mas. Kalau mau PhD itu sarannya Mas Amin gimana? Saya bukan lektor, bukan dosen. Izin Mas Amin. Syaratnya satu jelas, TOEFL bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS.
Terus yang kedua punya publikasi, Mas. Coba di ini lagi. Tapi publikasi internasional ya, lo ya. Dalam artian harus Scopus standarnya, minimal Q4 lah. Atau seenggaknya udah submit jurnal atau conference. Nah, itu bisa jadi syarat yang cukup menggiurkan. Nah, itu nanti jenengan bikin riset plan, jenengan bikin studi plan, jenengan bikin CV, lengkapi dokumen dan lain sebagainya, daftar, submit dulu. Kalau nanti lolos, apakah dapat beasiswanya itu dari kampus atau beasiswa dari MOE. Kurang lebih itu, Mas. Tapi kebanyakan teman-teman S3 di sini beasiswa kampus, Mas. Kampus, NSTC, tapi kebanyakan kampus. Kampus ya free biaya pendidikan plus kurang lebih stipend per bulan beda-beda ya. Ada yang sekitar 15 juta, ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, ada yang 8 juta, bahkan ada yang 3 juta. Bahkan ada yang nggak dapat. Kalau nggak dapat, paling teman-teman biasanya part-time, sambil part-time. Jadi asisten lab, terus atau part-time di luaran. Kurang lebih seperti itu, Mas. Dosen, Ya. saya lulus SMA bukan si bos. Mas Fajar, saya mau kuliah di sana, ambil beasiswa, sekalian kerja. Kira-kira langkahnya bagaimana? Silahkan nanti daftar ke admin, nanti akan kita pandu. Gitu ya. Nanti kita gabungkan. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Kayak Mas Amin kan, teman-teman yang di awal kan bukan lulusan SMA Sipos. SMA Sipos kan baru mau tahun kedua ini ya. Bisa saja, gitu kan. Bisa. Tapi tadi ada biaya-biaya yang akan muncul pada saat di awal, karena mau tidak mau kalau seperti ini 1+4 ya, 1+4. Jadi kan memang harus 1 tahun sekolah bahasa, setelah itu baru melanjutkan kuliah. Gitu ya Mas Amin ya. Ya. Ya, Pak. Sebenarnya untuk yang program berbahasa Inggris juga ada sih, Pak. Terutama di Ya. Taiwan Steel itu programnya berbahasa Inggris, Pak, bukan 1+4. Tanpa 1+4 tapi langsung bahasa Inggris. Bisa Jadi, langsung gitu. 4 tahun. 4 tahun langsung. Tapi TOEFL-nya memang harus pinter ya. Harus lolos. TOEFL-nya mintanya 450, Pak. Ya. Kalau mungkin kalau dari Steel University kan Pak Robert kan sudah mulai ada bekal yang penjelasan kemarin kan, saya yakin sudah sangat komplit ya, sudah bisa. Kita akan fasilitasi walaupun bukan dari SMA Sipos ya, monggo. Tolong Mas Fajar bisa di-chat nanti hubungannya dengan Mbak apa siapa, atau dengan Mas Fajar atau dengan Mbak siapa sana? Mbak Alfi. apa? Mbak Alfi. Ya coba di-chat nomor HP-nya Mbak Alfi supaya di grup ini ada kelihatan di chat Zoom supaya nanti teman-teman bisa hubungi Mbak Alfi yang bukan dari SMA Sipos. Tolong di-chat Mas. Mbak Alfi kalau ada tolong di-chat nomor HP-mu supaya nanti bisa teman-teman bisa ngubungi. Ada lagi? Kalau nggak ada monggo Mas Fajar. Saran saya hanya satu, teman-teman yang belum jelas ikut chat aja, itu sudah ada ya. Mohon bisa hubungi nomor ke admin 081 5626 1888. Itu sudah ada ya. Mbak Alfi nanti akan kita bantu pandu untuk kami hanya memfasilitasi ya untuk teman-teman semuanya. Memfasilitasi supaya teman-teman dapat kemudahan saja. Tapi kita bukan agen ya, bukan agent, bukan agen, bukan apa ya. Senawa itunya kita menolong saja, memberikan fasilitas. Tapi kita bukan agen tempat pengiriman mahasiswa ke luar negeri, tidak. Tapi kita ada kerjasama dengan beberapa kampus di Steel University. Seperti Taiwan Steel University cukup menarik untuk lanjut S2, monggo di sana ada, ya semuanya ada, bisa nanti chat ke tempat itu. SMK lain pindah ke SMA Sipos, syaratnya bagaimana? Bisa segera daftar aja ke tempatnya, ke admin tadi daftar. Kita menerima pindahan ya dari SMA, SMK atau dari SMK kita bisa pindah ke, mumpung ini ajaran baru,
itu bisa pindah langsung ke kelas 2. Kelas 2 atau kelas 3 mungkin nanti akan bisa tanya tiga di admin, itu sudah ada. Ya, monggo. Ya, karena kalau sekolah-sekolah biasa kan ya terakhir juga malah pusing. Tapi kita juruskan itu ada. Namun adminnya sudah ada, ya silahkan nanti menghubungi aja. Mau kita di SMA Sipos juga menerima pindahan kelas 2 atau kelas 11 atau kelas 12, kita menerima pindahan. Pindahannya kelas 11 saja, Pak. Kelas 11 aja ya. Kelas 11 saja pindahan, atau kelas 10 sebelum semester genap. Jadi kelas 10 sebelum semester genap atau kelas 11. Oke, Bismillah ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Insya Allah dari Zoom kali ini ya, terbuka banyak jalan buat teman yang mungkin belum ketemu di Sipos, sudah lulus SMA dan belum sempat untuk SMA bareng di Sipos. Kita juga menyediakan memfasilitasi keberangkatan ke Taiwan. Dicoba untuk melakukan chat di 08156261 888. Dan Bapak Ibu yang anaknya masih SMA ataupun ingin mendaftarkan SMA, bingung SMA di mana, silakan daftar di Sipos karena akan ada lebih banyak kemudahan dan akan dipersiapkan jauh lebih panjang ya untuk buah hatinya bisa mengikuti jejak Mas Amin dan Mas Siko yang sudah terbang di Taiwan. Ya, beliau selaku senior-senior yang akan membimbing putra-putri Bapak Ibu teman-teman semua agar bisa menapaki jalan yang sama. Jika Bapak Ibu berkenan ya, anaknya juga berkenan untuk ikut ke Taiwan, saya rasa ini adalah jalan yang sudah jelas, terang, dan bahkan dibimbing ya, ada penuntunnya seperti itu. Jadi tidak gambling lagi, eh, mencari petunjuk untuk menapaki jalan yang sama. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu dan teman semua, kita akan segera kita akhiri Zoom kali Mas, ini. Akhir, Mungkin saya sebelum kasih closing sedikit. kita Mas akhiri Fajar, ya, Mas ya Amin, Pak. kita sampaikan minggu depan itu pengisi materi hari Minggu jam yang sama, jam 8 malam itu Bapak Dr. Riyali Umarela. Itu dulu GM kami di perusahaan properti kami, tapi dia sekarang sudah doktornya dari UGM. Terus kedua, sekarang jadi direkturnya menteri di Kementerian Kelautan, namanya Bapak Riyali Umarela. Dia punya anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Semuanya lulusan dari program paket C, ya, paket C, dan hebat-hebat semuanya. Kenapa kok pilihannya putra-putrinya di paket C? Pertimbangannya banyak, dan itu dibuktikan oleh Bapak Riyali Umarela. Dan Pak Yulima itu aslinya dari Ambon, tapi sekarang jadi direkturnya, bisa dicek, direktur dari Kementerian Kelautan, Dr. Riyali Umarela. Itu punya 2 putri, 1 putra. Itu semuanya ngikuti program paket C. Dan kenapa kok pertimbangan paket C? Di SMA Sipos juga program kita adalah SMA paket C, ijazahnya paket C. Paket C itu bisa kuliah, ijazahnya setara dan sama, bisa kuliah baik di dalam maupun luar negeri. Itu dari saya. Matur suwun, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Tak kembalikan Mas Fajar. Kayaknya Mas Amin mau menyampaikan kata penutup. Monggo, Mas Amin. Ya, matur nuwun Bapak. Teman-teman semua, insya Allah jalan sekolah lanjut di Taiwan, pendidikan lanjut di Taiwan sudah dibuka dari pesantren properti Sentolo Yogyakarta. Semuanya udah terang benderang, semua program juga udah kita sampaikan, dan semua program bisa
teman-teman daftarkan sesuai dengan keahlian dari teman-teman. Pun juga begitu di Taiwan, kita tidak akan lepas tangan, pasti akan kita dampingi, baik itu dari proses sampai di Taiwan, terus sampai di kampus, terus sampai dapat kerjaan pertama, terus kehidupan di Taiwan, insya Allah akan kita dampingi. Sampai sebegitunya kita benar-benar mendampingi dari pesantren properti Sentolo. Karena apa? Kita tujuannya itu adalah sama tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak, kita berusaha berbagi, kita bukan agen, kita berusaha melayani, kita berusaha apa yang bisa kita perbuat ya kita perbuat sebaik mungkin, insya Allah akan menjadi pahala kita bersama. Semoga ini menjadi jalan bagi teman-teman semua. Saya harapkan putra-putri jenengan atau jenengan yang ikut di sini bisa bertemu dengan saya langsung nanti di Taiwan. Bahkan mungkin saya akan menjemput langsung di bandara begitu teman-teman sampai di Taiwan. Kurang lebih seperti itu, tetap semangat, jangan pantang menyerah, insya Allah bisa ketemu saya di Taiwan. Terima kasih Mas Jarwo. Oke, makasih Mas Amin atas closing statement-nya. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua ya menangkap dari apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Sangat seru sekali dan Alhamdulillah kita banyak insight dan banyak terbuka peluang dan jalan lebar untuk menuju ke depannya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti yang sudah di-share Pak Bambang tadi, jangan sampai melewatkan ya si Bos Talks besok Ahad ya bersama Dr. Muhammad Rizali Umarela yang sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Direktur PT Perikanan Indonesia, membahas sinergi pendidikan dan industri masa kini, memastikan anak kita tidak ikut menjadi pengangguran intelektual. Nah, ini kan selalu sangat seru, selalu sangat seru. Jadi silakan dikosongkan waktunya, diajak rekan, saudara, keluarga, kerabat, teman untuk ikut dalam Sibos Talks yang insya Allah akan diadakan. Besok hari Ahad, minggu depan hari Ahad, tanggal 26 April 2026, pukul 20.00 sampai selesai live via Zoom. Monggo, silahkan untuk berbagi kesempatan ini, berbagi ilmu ini, ya, berbagi kesempatan belajar ini kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan, kepada keluarga, kerabat, saudara, agar kita juga mendapatkan jariahnya. Itu dulu dari kami, Sana Properti, dan mewakili seluruh pengurus, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari, betul.